Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Selamat datang di channel saya, HDR Konsultasi dan Solusi. Ilmu yang bermanfaat 999. Bapak Ibu, saudara-saudari dimanapun Anda berada. Di video sebelumnya sudah kita bahas beberapa penyakit yang umumnya terjadi di masa kita menikah. Ini umum, kalaupun ada sebelum menikah ataupun lansia, nanti kita bahas sesuai dengan temanya masing-masing. Misal di tema lansia, nanti kita bahas di situ. Di sini kita lanjutkan dulu penjelasannya. Ini pembahasan penyakit yang ke-5, yaitu penyakit asam urat. Bapak Ibu, saudara-saudari, sebelum saya jelaskan apa itu asam urat, di sini perlu kita ingatkan. Asam urat dan penyakit rematik itu dua penyakit yang gejalanya hampir sama. Hampir sama gejalanya dan dampaknya juga hampir sama. Di sini saya jelaskan dulu asam urat. Nanti di video selanjutnya baru saya jelaskan rematik. Apa itu asam urat? Asam urat itu suatu kondisi di mana kadar asam di dalam darah kita meningkat. Dan terparahnya menyebabkan kristal terbentuk di sendi-sendi kita. Ruas-ruas jari, jari tangan, jari kaki, pokoknya di sendi-sendi kita. Jaringan dan organ-organ yang lain. Dan ketika kadar asam meningkat di dalam darah kita, itu bisa menyebabkan nyeri dan peradangan. Semakin lama, semakin parah, semakin lama, semakin parah apabila tidak ada penanganan. Bisa juga menyebabkan kekakuan di sendi-sendi kita. Misalnya jari tidak bisa digerak-gerakkan, atau ruas-ruas di lutut kita, di jari-jari kaki. Bisa juga menyebabkan kekakuan. Itu dikarenakan terbentuknya kristal-kristal. Lama-kelamaan kristal-kristal tersebut bisa merusak tulang yang berada di sendi-sendi. Dan pada akhirnya cacat permanen. Contoh, sendi, misalnya sendi ruas jari kaki, kebanyakan menyerangnya di bawah, di jari kaki. Tapi juga bisa menyerang ke atas, ke jari tangan, ke pergelangan-pergelangan, tetapi banyak menyerang ke bawah dulu. Nanti baru dia ke atas. Itu terjadi pembengkakan di sendi-sendi, baik di ruas-ruas jari, pembengkakan. Dan biasanya ini menyerang untuk kita yang laki-laki, menyerang di usia 30 tahun ke atas. Dan untuk yang wanita, biasanya menyerang ketika memasuki masa menopause. Apa gejala-gejalanya? Gejala-gejala awal seseorang itu terkena asam urat tanpa kita sadari. Yang pertama, nyeri parah secara tiba-tiba. Dan ini biasanya terjadi ketika kita tidur malam. Mendekati subuh, itu tiba-tiba terkejut, terasa nyeri di ruas-ruas di sendi-sendi kita, seperti cekit-cekit atau tiba-tiba seperti menggigit. Akibatnya sulit untuk tidur. Itu gejala awal yang pertama. Yang kedua, gejalanya apabila tidak kita periksakan dengan gejala yang pertama, itu akan membengkak di ruas-ruas atau di sendi-sendi kita. Pembengkakan ini diakibatkan meningkatnya pelumas yang ada di sendi-sendi kita. Misalnya olinya lah gitu, bahasa awam kita, oli yang ada di sendi kita. Meningkatnya pelumas yang ada di sendi kita disebabkan kadar asam meningkat di sendi kita. Nyeri asam urat ini biasanya
tidak selalu tidak selalu sakit gitu, tidak selalu tiba-tiba sakit gitu, tidak seperti itu. Biasanya ini tahap awalnya itu terasa 2 kali dalam setahun, minimal 6 bulan sekali terasa. Setiap 6 bulan ini 6 bulan ke depan terasa 1 atau 2 kali setahun, itu tahap awal. Selanjutnya, apabila kita tidak tangani segera atau kita tidak obati, itu melanjut ke fase selanjutnya. Yang kedua, pembengkakan di sendi-sendi kita. Itu diakibatnya meningkatnya kadar pelumas yang ada di sendi-sendi kita. Baik itu di ruas jari, di sendi-sendi lah pokoknya. Meningkatnya kadar pelumas, oli lah gitulah bahasa awamnya, oli yang ada di sendi-sendi kita, disebabkan meningkatnya kadar asam urat dan menyerang sendi tersebut. Yang ketiga, rasa panas di persendian atau di ruas-ruas jari-jari kita. Pada saat asam urat menyerang sendi-sendi kita atau ruas-ruas jari kita, tentu terjadi yang namanya peradangan. Di samping nyeri dan pembengkakan, tentu ada rasa panas. Yang keempat, tidur tidak nyaman. Sama juga seperti yang tadi, apabila ini semuanya sudah menjangkit kita, tentu juga kegiatan apapun tidak nyaman, termasuk tidur. Tidur kita tidak nyaman, bagaimana mau nyaman? Sendi kita terasa menggigit-gigit, sakit. Nah, yang kelima, terdapat benjolan. Ya, benjolan seperti saya katakan tadi, terdapat benjolan di ruas-ruas tanpa kita sadari. Akibat meningkatnya kadar asam yang menyerang organ kita atau sendi-sendi kita. Itu sebagian gejalanya yang umumnya terjadi. Apa sih penyebabnya? Nah, sekarang kita melanjutkan ke penyebab. Penyebab asam urat itu apa sih? Yang pertama, faktor keturunan atau faktor genetik. Ini berperan besar untuk penyakit ini. Kalau keturunan kita ke atas, dari orang tua kita ke atas, ada riwayat terkena asam urat, tidak tutup kemungkinan kita anak cucunya juga bisa terkena. Apalagi pola hidup kita yang tidak teratur. Yang kedua, bisa juga disebabkan penurunan fungsi ginjal kita. Karena fungsi ginjal kita terganggu, asam yang ada di darah kita tidak bisa terbuang secara optimal. Tidak bisa terbuang secara optimal. Karena fungsi ginjal kita menyaring berbagai macam zat-zat yang berlebih, racun-racun yang ada di tubuh kita. Zat yang berlebih yang tidak dibutuhkan lagi oleh tubuh kita, maka diproses di dalam ginjal kita. Dikarenakan fungsi ginjal kita terganggu, tentu kerjanya tidak maksimal untuk ini, khususnya untuk asam. Yang ketiga, banyak mengkonsumsi minuman-minuman manis atau berlebih mengkonsumsi minuman manis. Minuman manis ya Bapak Ibu ya, yang manis itu yang banyak pakai gula. Misalnya minum teh harus manis betul. Makan kue harus manis betul. Coklat yang manis, bukan seperti diabetes. Kalau diabetes, makanan yang mengandung gula, bukan berarti gula. Dalam tanda kutip di sini bukan makanan yang banyak mengandung gula, tetapi banyak minum manis. Perlu kita ingat, makanan yang mengandung gula atau makanan manis itu berbeda. Contoh nasi. Nasi itu tidak manis tetapi kadar gulanya tinggi. Sementara teh manis atau kopi dia pahit, dikasih gula supaya manis. Nah, itu pengertiannya Bapak Ibu. Yang keempat, suka minuman beralkohol atau suka mabuk-mabukan. Ini juga kalau yang suka mabuk-mabukan ini bukan hanya terdampak di badan dia, juga bisa terdampak bagi lingkungannya.
Makanya pada dasarnya yang mabuk-mabuk itu dilarang, intinya itu. Di samping merusak tubuhnya sendiri, bisa merusak lingkungannya. Tidak perlu saya jelaskan tentang ini secara panjang lebar. Yang selanjutnya, yang kelima, bisa juga disebabkan dengan konsumsi obat atau jenis-jenis obat tertentu. Untuk itu Bapak Ibu, kalau ada penyakit di tubuh kita disarankan untuk meminum obat, harus konsultasi dulu kepada dokter. Nanti di dokter diceritakan riwayat ibu, riwayat penyakit Bapak Ibu, agar dokter bisa meresepkan obat. Oh, ini obat cocok untuk penyakit ibu, tetapi tidak cocok untuk ginjal ibu. Nah, nanti dokter tahu untuk itu. Jadi jangan hanya contoh sakit kepala. Dokter, ini saya sakit kepala, tapi tidak tahu kita riwayat kita sebelumnya. Datang dokter, dia kasih obat sakit kepala dengan dosis tertentu, sementara obat yang diresepkan ini bisa berdampak di ginjal. Kalau kita utarakan riwayat-riwayat kita sebelumnya, atau pernah ada gejala-gejala yang lain, nanti dokter bisa meresepkan obat yang aman untuk kita. Pada intinya itu sebagian penyebab. Selanjutnya kita bahas pencegahan dan pantangan orang yang sudah terkena asam urat. Yang pertama, pantangannya, hindari makanan-makanan yang tinggi purin. Contoh makanan yang tinggi purin, daging sapi, daging babi, daging-daging merah, daging-daging yang setengah matang, jeroan atau usus, ikan sarden, ikan kod, kerang, remis. Nah, pada dasarnya itu, kalau ada kita ciri-ciri asam urat yang sangat berpantang, daging-daging pokoknya yang tinggi purinnya. Untuk minuman, kurangi alkohol. Kalau Anda yang sukanya minum alkohol, kurangi. Tidak bisa Anda berhenti secara langsung, kurangi. Yang tadinya mungkin Anda sekali minum 1 galon, sekarang Anda kurangi sedikit. Lama-lama bisa hilang. Tidak bisa Anda berhenti, kurangi. Selanjutnya, kurangi berat badan kita. Yang tadinya overweight, obesitas, terlalu besar, terlalu berat badan kita, kurangi. Dan berhenti merokok. Kalau bisa berhenti merokok. Kalau Anda sulit untuk berhenti merokok, maka kurangi. Kurangi setiap hari. Kurangi, lama-lama Anda bisa berhenti merokok. Dan pencegahan selanjutnya, rajin berolahraga. Minimal 1 hari adalah kegiatan yang bisa mengeluarkan keringat kita sekitar 20, 30 atau 40 menit. Kita berjalan santai atau bersepeda adalah kegiatan kita. Dan selanjutnya hindari stres. Nah, kalau dihindari stres ini mungkin sulit, apalagi di zaman sekarang. Dan faktor pendukungnya untuk bisa kita mengurangi stres, keluarga kita lah. Mungkin kita banyak masalah dari segi ekonomi, hutang, atau masalah asmara, masalah hubungan suami istri. Jangan Anda pendam sendiri, carilah orang yang bisa kita bawa untuk curhat, minimal tidak bisa memberi solusi, tetapi bisa mendengarkan keluhan kita. Tapi di sini jangan sembarang orang, carilah tempat yang bisa kita percaya. Dengan bisa kita lepaskan apa yang mengganjal di hati kita dan pikiran kita, mudah-mudahan kita bisa rileks dan tidak stres. Selanjutnya, cara kita untuk mengetahui bahwa kita itu sudah terkena asam urat. Apabila ada gejala-gejala seperti yang saya sebutkan tadi, ada baiknya untuk Bapak Ibu segera periksakan diri ke fasilitas kesehatan yang ada di sekitaran Ibu. Polindes kah, posyandu kah, klinik kah,
bidankah, atau praktek-praktek dokter yang ada di sekitaran Anda. Di apotik-apotik juga ada. Untuk memastikan jangan kita menduga nanti kita terkena asam urat, tidak taunya kita rematik. Atau juga ada penyakit-penyakit yang lain. Ada baiknya segera kita periksakan. Caranya, yang pertama tes darah. Tes darah ini umumnya ada di apotik-apotik ada, dan murah, mudah dijangkau. Tes darah ini biasanya mengukur kadar asam urat yang ada di dalam darah kita. Atau secara spesifiknya di rumah sakit biasanya tes darah lengkap. Sekalian melihat fungsi ginjal kita. Kalau di klinik-klinik atau di apotik-apotik biasanya hanya untuk melihat kadar asam urat saja, tetapi tidak dengan fungsi ginjal. Kalau di rumah sakit itu bisa melihat sekalian fungsi ginjalnya. Tapi berhubung kita perekonomian kita juga tidak sama, ada baiknya periksakan dulu ke yang terdekat. Kalau di situ tidak bisa terbaca atau dinyatakan normal sementara gejalanya tetap ada di diri kita, itu barulah kita mengambil solusi yang lain ke rumah sakit. Selanjutnya melalui tes urin. Tes urin juga bisa. Tetapi tes urin ini biasanya dilakukan di rumah sakit, puskesmas atau di rumah sakit. Dan kalau gejala-gejalanya sudah sangat meningkat, sudah ada pembengkakan di sendi-sendi, biasanya di rumah sakit atau dokter menganjurkan untuk pengambilan cairan yang ada di sendi kita. Bisa juga USG, melihat organ kita yang di dalam, atau ronsen. Ronsen ini itu biasanya kalau sudah berdampak parah untuk ruas-ruas kita, misalnya ruas-ruas jari kaki, jari tangan, atau lutut, persendian-persendian. Biasanya dokter juga menganjurkan untuk ronsen. Ronsen ini fungsinya untuk melihat seberapa parah dampak yang sudah terjadi di organ tersebut. Selanjutnya kita mengarah kepada obat. Solusi pada intinya di sini. Solusi, yang namanya solusi tentu kita menjurus ke obat. Obat juga saya bagi menjadi dua. Obat secara medis maupun secara alami. Nanti saya jelaskan yang mana yang terbaik. Kalau secara medis, pada umumnya dokter atau tenaga medis meresepkan obat untuk kita. Yang mana obat ini ada juga obat yang bisa kita beli di apotik tanpa ada resep, ada yang diharuskan melalui resep dokter. Kenapa harus melalui resep dokter? Mungkin ini tergolong obat keras. Kalau obat-obat umum kita beli tanpa resep dokter di apotik sekitar kita. Yang pertama Ziloric tablet. Ziloric tablet ini obat penghambat sintetis purin. Apa purin ini? Purin ini pada dasarnya zat baik di tubuh kita yang membantu proses metabolisme di dalam tubuh kita. Itu kalau mencukupi. Kalau berlebih menyebabkan penumpukan asam. Itu purin. Jadi obat ini penghambat purin. Obat ini juga bisa berfungsi untuk mengatasi batu ginjal. Selanjutnya Voltadek, ini ada juga yang mengandung diklofenak. Obat anti nyeri. Obat ini juga biasa bisa untuk mengobati rematik, pada dasarnya ini obat anti nyeri. Selanjutnya Voltaren. Voltaren ini obat yang mengatasi asam urat yang menyebabkan nyeri sendi. Meloxicam tergolong obat inflamasi atau steroid yang meredakan gejala asam urat seperti nyeri otot, peradangan, dan pembengkakan di sendi-sendi kita. Allopurinol menurunkan kadar asam di dalam darah. Selanjutnya ada Cataflam, Alurik, dan lain-lain. Tetapi ini bukan semuanya ya Bapak Ibu ya, yang diresepkan dokter bukan semuanya dikasihkan kepada Bapak Ibu, tetapi salah satu di antaranya.
tergantung gejala-gejala yang timbul di diri kita. Dan banyak juga jenis-jenis yang lainnya. Itu salah satu atau beberapa contoh obat medis atau kimia. Dan ini semuanya pada dasarnya diharuskan melalui resep dokter. Yang kedua, kita melanjutkan ke obat herbal. Apa sih obat herbal yang baik untuk kita konsumsi, mencegah dan mengobati asam urat? Yang pertama, banyak-banyak mengkonsumsi makanan yang tinggi vitamin C. Kan jelas Bapak Ibu, yang namanya tinggi vitamin C, contohnya mangga, jeruk, khususnya jeruk lemon, nenas, kiwi, dan lain-lain. Karena fungsi vitamin C ini baik untuk menurunkan kadar asam di dalam darah kita. Meskipun ada yang jual vitamin C di apotek-apotek atau di toko-toko, tetapi lebih baik kita mengkonsumsi sendiri yang ada di dalam buah-buahan, lebih aman, lebih alami, dan lebih menyehatkan. Selanjutnya, perbanyak minum air putih. Banyak minum air putih juga bisa mengurangi pembengkakan yang ada di sendi-sendi kita. Terus, minum cairan bening. Cairan bening ini teh herbal atau kaldu gitu. Kaldu ini ada juga dijual di apotek-apotek, tetapi harganya juga lumayan Bapak Ibu. Lanjutnya, minum air rebusan daun-daunan. Contoh daun salak, daun ketumbar, daun sambiloto, daun kelor, daun sukun, daun apukat, daun mangga, itu baik kita konsumsi. Kan murah Bapak Ibu, di sekitaran kita ada tumbuhnya. Itu baik untuk menurunkan kadar asam yang ada di tubuh kita. Selanjutnya, perasan jahe atau rebusan jahe, perasan kunyit. Kunyit ini jangan kunyit yang kecil-kecil, tetapi induk kunyit, mama kunyit. Itu yang baik. Di sini juga jangan terlalu berlebihan. Baik untuk tubuh, tetapi kalau kelebihan juga tidak baik. Ini sebenarnya obat, segala obat adanya di induk kunyit. Tetapi bagaimana cara kita konsumsinya, itu yang nanti kita bahas. Terus biji seledri, cuka apel, dan lain-lain. Banyak lagi Bapak Ibu. Nanti itu hanya sebagian. Untuk konsultasinya, untuk yang mana nanti silakan Ibu konsultasi kepada saya. Yang mana yang lebih baik di antara obat dokter atau obat kimia dan obat alami? Seperti saya katakan di video-video sebelumnya, untuk obat kimia, masalah harga sudah jelas. Di sini ada yang murah, ada yang mahal, itu tergantung kita yang membelinya. Pada dasarnya fungsinya sama. Kalau untuk keampuhannya tentu ada harga, ada kualitas. Tidak usah saya jelaskan untuk ini. Kalau untuk pereda nyeri, memang untuk obat kimia ini lebih ampuh. Mungkin ketika kita konsumsi, hitungan menit, bahkan tidak sampai hitungan jam, nyeri tersebut hilang. Kalau untuk penyembuhan, di sini diperlukan kerutinan. Setiap hari kita mengkonsumsi obat-obat tersebut. Kalau yang mampu kita beli, oke. Kalau untuk kita yang perekonomiannya kurang, nah disitulah masalah yang lain timbul. Untuk dampaknya tentu jelas, yang namanya obat kimia ada di dalamnya zat-zat tertentu juga bisa menyebabkan kerugian di diri kita. Tapi ini berdasarkan juga kemampuan dan keyakinan kita masing-masing. Dan untuk obat herbal, kalau spontan tentu tidak mungkin. Namanya herbal, sifatnya berlahan tetapi menyembuhkan. Untuk harga, ada memang beberapa obat herbal ini terjual atau dijual di apotek-apotek, tetapi harganya juga mahal. Mungkin di antara kita, perekonomian kita yang kurang, sulit untuk mendapatkannya. Tetapi lebih baik kita buat sendiri yang ada di sekitaran kita. Pada dasarnya seperti yang saya bilang, nenek moyang kita dahulu mereka membuat obat sendiri. Kualitas tidak kita ragukan. Tergantung bagaimana kita membuatnya. Kalau untuk langsung sembuh tentu tidak mungkin.
mungkin. Dia berlahan. Kalau masalah risiko obat tentu sangat minim karena ini sifatnya tanaman-tanaman alami yang ada di sekitaran kita. Namanya obat alami. Mungkin itulah yang bisa sedikit saya jelaskan tentang penyakit asam urat. Lebih dan kurangnya mohon maaf. Saya manusia, ada saya lupa, ada saya hilap. Silahkan Anda komen, silahkan hubungi saya. Obat apa yang baik, bagaimana cara buat herbal, silahkan hubungi saya. Jangan sungkan, jangan segan karena channel ini saya buat gratis untuk membantu kita semua. Jangan lupa dukung channel saya, subscribe, like, comment, and share. Bagikan kepada teman-teman saudara-saudara Anda karena sedikit kebaikan dari Anda membantu mereka akan menjadikan amal baik, amal jariah untuk Anda. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan salam sejahtera untuk kita semua.